Perkenalkan, saya perawat Bella dari Posko Kesehatan. Dengan Ibu siapa? Siti, Mbak. Baik, tadi saya dengar Ibu ada luka ya karena tertimpa plafon. Itu lukanya di bagian mana, Bu, yang sakit? Kaki bawah ini berdarah sama tangannya memar sedikit. Oh, saya lihat ada luka robek di tungkai ini ya, Bu, dengan perdarahan minimal. Saya bersihkan dulu, nggih. Baik Ibu, lukanya bersih, sudah tidak ada benda asing juga, sudah saya salep dan sudah saya balut ya Ibu. Nanti untuk obat paracetamolnya saya berikan untuk mengurangi nyerinya dan ganti perban setiap 12 jam. Nanti kalau misalnya lukanya bengkak, bernanah, nyeri bertambah atau Ibu ada demam, segera panggil saya atau laporkan kepada tim kesehatan lainnya. Untuk memar di lengan, kompres dengan air dingin ya Ibu. Sekarang saya tensi dulu. Untuk tekanan darahnya 138/86, nadinya 104 dan RR-nya 24 dan Ibu tidak ada demam 36,8 ya Ibu. Masih dalam batas wajar untuk kondisi stres. Baik, Ibu sudah saya tangani semua. Sekarang saya ingin menggali lebih dalam tentang kondisi Ibu secara keseluruhan ya. Ibu Siti, selain luka fisik tadi, bagaimana perasaan Ibu secara psikologis? Saya lihat Ibu tuh terlihat gelisah dan sering menoleh ke anak-anak ya. Saya takut, Mbak, kalau ada gempa susulan. Saya takut anak saya tuh kenapa-kenapa. Sejak kejadian tadi, saya tuh jadi susah fokus. Terus saya selalu waspada dengan suara. Kalau keras-keras itu saya kira mau ada gempa lagi. Saya paham Bu, itu reaksi wajar setelah trauma. Lalu untuk tidur, apa Ibu bisa tidur di pengungsian ini? Susah, Mbak, nggak bisa tidur. Suasananya rame banget, banyak suara. Saya jadi sering kebangun. Kalau untuk dukungan keluarga, saya lihat ibu, suami, dan anak-anak juga ada di sini. Bagaimana kondisi mereka, Ibu? Suami saya luka-luka. Anak pertama lecet, anak bungsu nggak cedera tapi dia tuh nangis terus selalu pegang saya. Rumah kami rusak, Mbak, kami kehilangan banyak barang. Terus belum tahu bisa kembali apa enggak. Tinggal di tenda sama 80 orang lain tuh rasanya ramai banget, Mbak. Air terbatas, toilet juga harus ngantri. Saya turut prihatin, Bu. Ini sangat berat. Kalau tentang ibadah, apakah Ibu di sini bisa ibadah? Saya belum bisa ibadah, Mbak, nggak bisa nyaman, tempatnya rame.
kurang privat, tempatnya juga saya nggak tahu di mana. Saya jadi nggak khusyuk, padahal biasanya ibadah itu kan harus menenangkan, Mbak. Baik, Ibu di sini mengalami luka fisik yang sudah tertangani ya, nyeri sedang, kecemasan berat, ada hipervigilan juga, gangguan tidur, stres karena kehilangan rumah dan kondisi pengungsian yang padat serta hambatan dalam beribadah. Apakah ada keluhan lain yang belum saya tanyakan, Ibu? Enggak, Mbak, udah semua itu. Kalau untuk kebiasaan budaya lokal itu ada yang bisa saya perhatikan nggak ya, Ibu? Enggak sih, Mbak, saya cuma senang kalau diajak bicara pelan aja. Baik Bu Siti, untuk kecemasan Ibu saya ajarkan teknik napas dalam nggih. Tarik napas lewat hidung, lalu tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Lakukan selama 3 sampai 3 kali saat cemas. Coba sekarang. Tarik nafas. Tahan, lalu hembuskan. Bagus Ibu, sekarang untuk gangguan tidur dan stres di pengungsian saya akan koordinasikan dengan petugas logistik ya Ibu agar keluarga Ibu dipindahkan ke zona keluarga yang lebih tenang dekat pos kesehatan. Saya juga akan bantu fasilitas kebutuhan spiritual Ibu. Saya siapkan sajadah kecil, saya carikan sudut tenda yang lebih privat untuk Ibu beribadah bersama keluarga. Untuk anak Ibu yang menangis, saya akan minta petugas psikososial untuk mendampingi, peluk dan tenangkan anak Ibu sesering mungkin, Ibu. Itu juga akan menenangkan Ibu. Untuk kebutuhan gizi, saya akan koordinasikan makanan tambahan untuk Ibu dan anak-anak karena Ibu butuh asupan untuk pemulihan. Baik, Mbak, makasih ya sarannya, Mbak. Bu Siti, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah nyerinya masih terasa sakit? Udah mulai berkurang, Mbak, udah nggak senyut-nyut yang tadi. Baik, saya cek ulang nadi dan tekanan darahnya nih Bu. Baik, untuk tekanan darahnya 132/82, nadinya 96 dan RS-nya 22 kali per menit. Lebih baik dari tadi ya Bu. Bagaimana untuk kecemasan Ibu tadi? Sudah lebih berkurang, Mbak. Saya udah coba napas dalam tadi, terus udah bisa berdoa meski singkat di sudut yang Mbak berikan tadi. Anak bungsu saya udah nggak nangis, tapi saya masih khawatir soal gempa susulan. Kekhawatiran itu wajar Bu, saya sudah koordinasikan untuk jalur evakuasi dan titik kumpul. Nanti saya jelaskan nggih. Untuk tidurnya saya akan konsultasikan dengan dokter untuk obat relaksasi ringan yang diperlukan. Sekarang rencana kedepannya, Ibu kontrol luka besok pagi. Saya juga akan uruskan makanan tambahan untuk Ibu dan anak. Jika ada tanda bahaya segera panggil tim kesehatan nggih Ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Saya jadi merasa lebih tenang dan diperhatikan. Sama-sama Ibu Siti. Ingat, Ibu tidak sendiri. Kami tim kesehatan selalu ada. Istirahat yang cukup ya Bu. Ya, Mbak, makasih.